Oke, halo semuanya. Perkenalkan kami dari grup 2. Kali ini menampilkan presentasi DSS untuk vaksin COVID-19. Yang mana anggota kelompoknya ada saya sendiri Arif, lalu ada Paulus, dan ada Hanina, dan juga Rangga. Oke, bahasan kita hari ini adalah membahas COVID-19 di Indonesia sendiri, lalu berlanjut ke overview permasalahan untuk dijadikan DSS, kemudian desain dari DSS yang kita ajukan, lalu demonstrasi dari DSS yang kita sudah implementasikan. Nah, di sini kita tahu bahwa COVID-19 di Indonesia sendiri baru membooming atau meledak gitu angka positifnya sejak Maret kemarin, di mana tercatat 21 orang positif di awal atau pertengahan Maret. Semenjak hari ini, hari itu ketika positifnya melonjak, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk meredam COVID-19, tingkat positif dan kematiannya melalui PSBB dan penerapan protokol kesehatan. Namun dari review yang dari Maret hingga Desember, kita tahu bahwa COVID-19 di Indonesia sendiri belum menunjukkan tanda-tanda penurunan yang signifikan, sehingga vaksin menjadi satu opsi yang diharapkan dapat menekan COVID-19 di Indonesia. Nah, permasalahannya adalah dengan seluruh dunia mengejar vaksin dan produksinya yang juga terlambat, lalu perlu adanya uji klinis dan lain-lain, maka hal ini menjadi keterbatasan untuk didistribusikan ke seluruh penderita COVID-19. Nah, kami rasa perlu prioritas vaksinasi, di mana dengan keterbatasan vaksin ini membuat DSS yang dapat memberi prioritas daerah mana yang divaksinasi terlebih dahulu dapat memberikan kemudahan bagi pengambil keputusan dalam alokasi vaksin. Lalu dari apa yang kami tunjukkan atau kami analisa di studi literatur, kami memperoleh parameter analisisnya, yang mana akan dijelaskan oleh Hani. Saya bisa dilihat ya dari slide ini bahwa dari studi literatur yang kami lakukan diperoleh ada 7 parameter analisis yang dibutuhkan untuk membuat keputusan apakah suatu daerah itu membutuhkan alokasi vaksin atau tidak. Jadi 7 parameter analisis itu diantaranya terdiri atas jumlah penduduk, kemudian ada jumlah tenaga kerja medis, jumlah wanita yang hamil pada daerah tersebut, kemudian jumlah anak-anak yang diambil untuk data ini kami ambil pada rentang usia 0 sampai 4 tahun. Kemudian jumlah lansia, yang keenam yaitu jumlah pasien penyakit kronis. Penyakit kronis yang dimaksud seperti ini diantaranya seperti diabetes, AIDS, filariasis, dan beberapa penyakit paru-paru lain. Kemudian yang terakhir yaitu jumlah tentara yang berasal dari daerah tersebut. Jadi data yang kami gunakan untuk DSS ini diambil dari data dari Badan Pusat Statistik. Jadi data ini merupakan data statistik penduduk yang diperoleh dari sensus tahun 2010 dan beberapa data diantaranya juga diambil dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Data ini kami gunakan untuk melatih model klasifikasi kami, yaitu logistic regression, yang akan memberikan keluaran apakah daerah tersebut membutuhkan vaksin yang atau dalam bentuk biner itu dia 1 atau tidak membutuhkan vaksin atau 0. Next. Untuk desain dapat dilihat bahwa ada 4 komponen. Yang pertama itu user, kemudian ada UI, dan data management subsystem, dan model management subsystem. Untuk model management itu bisa dilihat kami melakukan machine learning, lebih tepatnya logistic regression. Untuk data manajemennya itu kami menggunakan Microsoft Excel atau Google Spreadsheet untuk mengolah datanya. UI itu kami membuat sendiri dengan memanfaatkan PySimple GUI yang dengan
pakai Simple GUI ini kami bisa membuat program user interface yang simple tapi mudah digunakan oleh user. Jadi user hanya berinteraksi dengan UI. Interaksi yang dapat dilakukan itu adalah yang pertama itu mengedit data, input data, dan yang terakhir itu memperoleh hasil prediksi. Jadi data yang diperoleh, yang diinput dari UI itu kemudian akan disimpan dalam Microsoft Excel atau Google Spreadsheet, dan dari data tersebut model machine learning kami itu bisa menggunakan data tersebut untuk training atau untuk membuat prediksi. Kemudian prediksinya akan dikembalikan ke spreadsheet dan kemudian diambil oleh UI untuk diberikan kepada user. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya demo akan dijelaskan oleh Paulus. Oke, saya akan menjelaskan mengenai demo dari aplikasi DSS. DSS ini memiliki dua fitur, yaitu prediksi untuk satu daerah dan prediksi untuk satu dataset. Nah, untuk contohnya ini, untuk prediksi satu daerah kita bisa input data dari sini. Nah, setelah kita menginput datanya, nanti data ini akan dikirim dan diprediksi menggunakan model machine learning yang telah dibuat, dan hasilnya yaitu tidak perlu divaksin. Kalau untuk prediksi dataset, nanti kita akan diminta untuk memilih file yang akan diprediksi. Saya ada file contohnya. Oke. Nah, setelah diprediksi, hasilnya akan disimpan di result.xls. Bisa dilihat. Jadi untuk prediksi dataset dibutuhkan dataset yang memiliki nama header yang sama dengan ini. Dengan ini seperti ini, nama kita, jumlah penduduk, tenaga kerja, jumlah wanita, dan lain-lain. Dan di sini adalah hasil dari prediksinya, dari divaksin, dan lain-lain. Oke. Seperti itu demonya untuk ini, untuk DSS yang telah kami buat. Nah, untuk referensinya kita menggunakan referensi berikut. Ini, dan ini. Oke, terima kasih.